Pengembaraan spiritual Sultan Agung I menyukai keindahan bunga, menguasai ajaran Islam setingkat wali. Sultan Agung memerintah Kerajaan Mataram selama 33 tahun, tepatnya 1613 hingga 1646. Selama itu Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya, termasuk di bidang spiritual. Berikut kisah pengembaraan spiritual Sultan Agung yang diambil dari sumber cerita rakyat Bumi Sleman Sembada tulisan Dr. Purwadi, M. Hum. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang menyukai keindahan terutama bunga. Oleh karenanya beliau pada kesempatan-kesempatan tertentu bersama permaisurinya suka berkunjung ke Kademangan Melati. Di mana di Kademangan itu warganya banyak menanam bunga-bungaan terutama melati. Konon dari budidaya bunga-bungaan ini rakyat Kademangan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya selain pekerjaan pokok mereka sebagai petani. Setelah kunjungan beliau ke Kademangan Melati, Kanjeng Sultan bersama keluarga beserta para prajurit pengiringnya berkunjung ke Kademangan Moyudan. Nama Kademangan ini terdiri dari dua kata Kusuma dan Yuda. Kusuma artinya bunga dan Yuda artinya pertempuran, jadi bisa dibilang bunga dalam peperangan. Artinya tempat tersebut sebagai kancah geladen perang-perangan untuk menempa diri agar para jurit Mataram memiliki kemampuan tempur yang memadahi. Sekarang Kademangan ini menjadi nama sebuah kecamatan di daerah Sleman Barat, yakni Kecamatan Moyudan. Diceritakan Sultan Agung hanya Krakusuma tadi, kecuali sebagai raja yang bijak beliau juga seorang yang menguasai ajaran Islam hampir setingkat dengan wali. Tekun beribadah, suka prihatin, berlaku sabar, dan amat menghayati status dirinya sebagai raja secara lahir maupun batin. Sehingga beliau sangat bijak, adil, mau memperhatikan kawula, berusaha untuk dapat mengayomi, menciptakan kedamaian, ketentraman hidup bagi rakyatnya, dan beliau sangat sakti. Bahkan sering disebut bisa terbang tanpa sayap ke tempat-tempat yang jauh hanya dalam waktu sekejap. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, 1613-1646, kehidupan rakyat dan pemerintahan semuanya sudah diatur berdasarkan hukum. Pamannya Kanjeng Panembahan Purbaya merupakan hulu balang raja yang sakti mandraguna dan sangat disiplin menegakkan hukum di lingkungan Kerajaan Mataram. Prajurit-prajuritnya yang terampil terengginas dan mumpuni di dalam setiap pertempuran sangat ditakuti lawan. Kanjeng Panembahan Purbaya rajin menempa diri dan geladen perang-perangan bersama para prajurit agar selalu siap sedia menghadapi setiap tantangan yang muncul ingin merongrong kewibawaan Mataram. Sedangkan Kanjeng Sultan sendiri lebih suka bertapa serta menyucikan diri kepingin meniru satria idolanya di dunia pewayangan. Yakni Raden Arjuna Satria dari Madukara yang kuat jasmani, rohani, digdaya, dan pengpengan pula kemampuan spiritualnya. Dengan dilandasi kekuatan spiritualnya inilah maka Kanjeng Sultan setiap habis sholat subuh beliau berolahraga sambil menghibur diri ke Gunung Lawu. Dari puncak Gunung Lawu melompat ke puncak Gunung Merapi dan dari sini kembali lagi ke puncak Gunung Lawu, lalu ke puncak Gunung Mahameru di Malang. Kembali ke puncak Gunung Lawu lagi dan baru pulang ke keraton menemui siapa saja yang mau menghadap kepada beliau untuk berbagai kepentingan seperti hari-hari biasa. Nah, kebiasaan berolahraga ke gunung-gunung itu dilakukan Kanjeng Sultan setiap pagi. Bahkan kalau beliau bepergian sendirian sering sampai ke Aceh, Makassar, Siam, Thailand, Ternate, bahkan sampai ke negara Turki. Ditulis, Ahyadi.